Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada feedback nih. Sebentar. Oke. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Selamat datang di session di acara CIES Innovation Week 2021. Dan di session kali ini, wah, lihat Intan di Febrita Masadi Padmanaba bukan sih? Ye, Padmanaba. Slogannya apa ya? Lupa. Bakti Vidya Satria Tama. Yes. Ya, Mbak Intan, saya dari Padmanaba. Wah, kita satu ini ya, kita satu satu alma mater. Oke, teman-teman semuanya sudah ada 24 orang dan still counting yang join di sesi ini. Dari Jogja ya, betul banget saya dari Jogja, teman-teman semuanya. Namun saya saat ini sedang live dari Jakarta, di Jakarta Timur. Ada yang dari Jakarta Timur? Jakarta Timur saya ngesot dikit aja kepleset sampai Bekasi ini. Oke. Depok hadir. Oke, dari mana lagi nih yang sudah hadir nih? Oke, teman-teman semuanya. Well, dari Bandung. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya di acara kita siang hari ini. Kalau biasanya ya, di acara-acaranya CIAS, kita mulai dari pagi, kemudian kita istirahat break, makan siang gitu ya. Nah, semakin siang, biasanya semakin apa? Kalau apalagi habis makan? Kalau di acaranya CIAS, semakin siang itu semakin semangat justru malah. Jadi kita nanti akan sharing, diskusi, ngobrol bareng sampai sekitar Bada Asyar, sekitar jam berapa ya? Jam 14.45, 15.45. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng terkait, terkait automation, integration, productivity, gimana kita bisa bekerja dengan apa ya? Kalau saya bilangnya itu, saya itu tipe orang yang malas, teman-teman. Jadi tipe orang yang mager gitu ya. Kalau anak sekarang bilang tipe orang yang mager, maka untuk tetap berproduksi, untuk produktivitinya naik, gimana saya perlu mengakomodasi kemageran saya, namun juga hasilnya tetap ada terus, tetap produktif. Nah, gimana caranya? Saya biasanya pakai cara hacking seperti ini gitu. So, inilah yang nanti kita akan share bareng-bareng. Kemudian harapan saya teman-teman juga bisa sharing bareng. Nanti ada di chat. Nah, nanti kita bisa diskusi nih, ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, tanpa berlama-lama karena waktu kita juga terbatas ya teman-teman. Saya izin untuk share materinya. Oke. Integrate and Automate ini judul topik materi sharing session kita di siang hari ini. Ya, perkenalan dulu. Tiba-tiba ini siapa sih orang ngomong di depan nih, nggak kenalan dulu, yang nggak sopan gitu ya. Maka saya mau izin berkenalan dulu teman-teman. Nama saya Adip Rahmanto, panggilannya Adip. Dan saya seorang consultant di CIES dan juga co-creator. Wah, monitor saya lagi mati sebagian. Sebentar saya nyalain biar saya bisa ngeliat teman-teman juga. Bisa ngeliat slide saya. Oke, yes. Saya juga associate trainer di Academy Trainer bareng Pak Jamil Zaini dan juga co-founder di Aldira Technology, sebuah perusahaan konsultan, agency konsultan di Jakarta, operatingnya di Jakarta dan di Kuala Lumpur, tapi lagi ada beberapa resource-nya di-allocate semua di Kuala Lumpur, jadi di Indonesia relatif nggak ada kerjaan saat ini, karena resource-nya semuanya udah habis ke KL. Dan partner di Khalifa Farm, sebuah farming, peternakan domba gitu. Oh, apa hubungannya konsultan, trainer, uh, kambing domba pula gitu kan. Terus kalau dilihat sertifikatnya di mana? Di coaching, banyak kan malah di coaching. Nah, ini apa pula nih profesinya nih? Konsultan iya, trainer iya, peternak iya, uh, coaching juga iya gitu. Karena domba hack ya Mas. Iya, domba hack. Nanti kita coba pikirin caranya gitu kan. Domba hack seperti apa itu. Oke.
Saya seorang konsultan, actually. Kalau profesi seorang konsultan, saya belajar training, belajar coaching, belajar people development itu untuk mensupport peran saya sebagai seorang konsultan, sebagai seorang entrepreneur. Dan sebelumnya saya di Jati Solution, kalau ada teman-teman yang tahu, mostly klien-klien Jati Solution atau Jati Piranti Solution itu di banking mostly, dan banyak dari sistem wealth management, investment system yang ada di beberapa bank besar di Indonesia itu implementasi dari Jati Solution saat itu, dan saya sebagai Head of Business Analyst and Quality Excellence di Jati Solution hingga tahun 2020. 2020 kemudian saya memutuskan untuk jalan sendiri. Dan sebelumnya di Emirio Indonesia, saat ini namanya ganti, diakuisisi oleh entity Jepang, as a Senior Business Analyst and Project Manager, dan sebelumnya juga di IT Finance Business Analyst di Bank Commonwealth Indonesia, dan juga Business Analyst di ANZ Indonesia. Dan banyak karir saya itu saya luangkan di banking, di financial service industry. Tapi ketika saya baru lulus, saya banyak belajar di Kellogg Brown and Root Indonesia. Saat itu masih jadi satu sama Halliburton, kemudian 2008 pecah, jadi sendiri-sendiri dari KBR, Kellogg Brown and Root Indonesia. Oke. Instagram saya Adi Prahmanto dan LinkedIn saya Adi Prahmanto juga. Barangkali dapat follower baru dari sini. Yes. Oke. Untuk mulai sesi materinya, saya izin teman-teman cerita sedikit tentang evolusi manusia bekerja itu kayak gimana sih? Sedikit cerita aja. Saya ambilin gambar-gambar dari internet. Di mana dulu, zaman dulu gitu ya, manusia tuh kerjanya kan dimulai dari hunting gitu ya, untuk dia survive. Hunting, dia keluar rumahnya, keluar shelternya untuk mencari hewan-hewan buruannya, untuk dia bisa survive, untuk dia bisa makan, untuk kulitnya dikulitin, jadiin bajunya sama dia gitu. Namun hunting ini ternyata capek juga gitu ya. Risikonya juga gede, apalagi di luar banyak binatang buas. Akhirnya manusia ini berpikir lebih pintar lagi kan. Farming. Ya udah, daripada kita keluar nih capek-capek, risikonya gede, banyak binatang buas, banyak risiko bahaya yang mengintai kita. Kenapa nggak kita cari makannya itu yang deket-deket aja, kita budidayakan, kita ternakkan gitu ya. Kita farming di sini. Terus dari situ udah mulai jalan nih, peradabannya udah mulai jalan. Kemudian selain farming juga infrastruktur pun juga mulai dibuat. Yang gambar sebelah kiri saat itu masih pakai tools-tools yang manual, cara-cara yang sederhana, pakai tools-tools apa adanya gitu. Kemudian sampai munculnya suatu alat-alat, tools, alat-alat mechanical yang membantu. Kemudian revolusi industri, adanya steam machine, yang itu sangat ngebantu banget pekerjaan manusia saat itu. Evolving terus gitu ya. Yang namanya tools, teknologi, dan juga cara kerja manusia pun juga berubah. Kalau hal-hal yang sifatnya administratif, tulis menulis, hal-hal di kantor gitu ya. Kalau yang sebelumnya hal-hal yang lebih di lapangan, bikin construction, high-rise building, terus kemudian manufacturing apa something. Namun juga butuh yang namanya pencatatan gitu kan. Lahirnya ilmu akuntansi, lahirnya ilmu-ilmu administrasi, hal-hal itu dicatat lebih rapi, suatu catatan-catatan yang bisa membantu pelaku bisnis, membantu orang-orang untuk make decision lebih baik lagi, catatan-catatan historis gitu kan, catatan-catatan legal, itu semuanya dicatat. Zaman ada apa namanya batu dan daun nulisnya di situ, sampai muncul yang paper base, kita pakai typewriter. Namun di typewriter ini juga lambat laun pekerjaannya menumpuk, ada kendala-kendala gitu kan. Kalau salah gimana? Di tip X gitu, atau dicoret, atau ganti kertas bahkan gitu ya, nggak bisa di delete. Terus gimana gitu? Muncullah era-era yang computer base, bisa munculin grafik di situ, nambah-nambah chart di situ, pengolahan komputasinya juga lebih advance daripada mesin ketik yang sebelumnya harus terus ketik-ketik hitung-hitung pakai kalkulator. Dan dengan computer base saat ini semuanya sudah full
Sudah semuanya diproses dalam satu wadah komputer. Dan sampai hari ini teman-teman. Namun apakah hadirnya tools, teknologi, atau komputer ini ngebantu kerjaan, memperingan kerjaan kita sampai akhirnya kita bisa tidur nyenyak? Ternyata banyak juga yang masih punya kendala gitu ya. Jadi tetap capek gitu ya. Capeknya kenapa? Kan udah ada tools gitu. Ya capeknya karena tambah lagi kerjaan baru, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai akhirnya ada yang beberapa tipe golongan yang merasa bahwa gue kayak diperbudak sama komputer ya, gue kayak diperbudak sama kerjaan gue selesai lebih cepat, lebih bagus, bukannya gue punya waktu luang untuk ngerjain yang lain, tapi malah ditambahin kerjaan lagi. Akhirnya dia kayak masuk pagi jam jam 9, duduk depan komputer, input data, mindahin data dari satu sistem ke sistem lain, ngolah data, bikinin report, kayak gitu terus. 9 to 5 kayak gitu terus. Selama kerja kayak gitu terus. Kerjaan udah kelar, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi gitu. So, jadi kayak satu hal, mereka berpikir kayak suatu hal yang kok kerjaan gue nyapein sih, capek sih mending ya, tapi ini plus bosenin gitu, ngerjainnya kayak gitu, terus polanya ya kayak gitu, terus tantangannya ya kayak gitu, terus. So, akhirnya dia pulang ke rumah, naik kereta, naik busway, tidur capek gitu kan, udah pulangnya malam, missing apa namanya, telat makan malam bareng keluarga gitu kan, sampai rumah udah capek, nggak sempat main sama anak. Terus kemudian kalau mau ada apa liburannya harus tertunda juga, bahkan nggak jarang tidurnya nggak nyenyak. Kemudian tidak jarang juga pas tidur itu ngimpi gitu. Ngimpinya apa? Ngimpinya spreadsheet semua, ngimpinya slide semua, ngimpinya masih ngimpi kerjaan. Kebangun gitu, wah ini mimpi buruk banget gitu ya. Masih mending mimpi dikejar serigala gitu. Ini mimpinya itu mimpi kerjaan gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang di sesi apa ya, di era-era modern ini juga masih masih kejadian, padahal kita kan udah disupport oleh tools-tools yang sudah cukup advance ya kalau kita lihat dari yang zaman-zaman sebelumnya waktu masih pakai mesin ketik atau masih pakai batu dan daun gitu nulisnya di situ. Udah ada toolsnya, tapi kok kenapa kita ngerasa hal-hal itu ngebosenin banget, itu tetap capek gitu ya. Dan untuk hal ini saya berpikir gini teman-teman, enak kali ya kalau kita bisa ngerjain sesuatu, kita bisa menghasilkan sesuatu bahkan dengan tidur sekalipun gitu. Produktivitasnya itu tetap ada, tetap dihitung, tetap counting meskipun kita lagi tidur. Dan ini ternyata sudah banyak sekali diterapkan di dunia finansial, investment gitu ya. Teman-teman kenal kan pastinya ya, passive income yang saat ini pasti kalau teman-teman ngikutin YouTube, ngikutin Instagram, Twitter, itu banyak banget yang ngomongin investment, passive income yang paling tren sekarang saham gitu ya. Ya, konsep passive income seperti apa sih? Kalau di passive income gitu ya, kalau di financial, kita setup modal sekali, biarkan modal bekerja untuk kita gitu ya. Modalnya yang kerja, kemudian dapetin return hasil yang optimum dan berkelanjutan. Bahkan kita lagi liburan kemana, kita lagi tidur aja hasilnya ada terus gitu ya. Nah, konsep passive income ini suatu hal yang menarik. Bisa nggak sih kita coba bawa konsep ini ke suatu pekerjaan gitu? Kita tinggal ke toilet aja, hasilnya jalan sendiri. Kita bahkan nggak masuk aja, tetap ada hasilnya gitu teman-teman. So, kita gimana sih coba bawa konsep passive income ini ke kerjaan? Kita sebutnya passive result. Gitu. Passive result yang seperti apa? Yaitu dengan kita spend minimum effort sekali aja untuk kita mendapatkan hasil yang optimum dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada apa ya, um, ada istilahnya ada motivator yang bilang, oh, kita bisa jalan itu tanpa modal gitu. Kalau menurut saya kita perlu modal sih, meskipun modalnya itu minimum teman-teman ya. Tapi tetap kita perlu apa namanya, perlu ada modal teman-teman. Minimum effort, minimum modal untuk bisa mendapatkan hasil yang optimum dan berkelanjutan. Dan dengan
eh oh, share screen-nya sering hilang sendiri ya setelah beberapa saat. Oh, wah, nanti coba kita eh, investigate lagi nih, kenapanya ya hilang sendiri gitu. Oke, lanjut teman-teman. Oke, dan saya coba ambil satu skenario teman-teman, di mana suatu kerjaan yang related sama pekerjaan kita sehari-hari, saya ambil contoh reporting dan monitoring suatu project execution. Di reporting monitoring ini ada dua teams yang terlibat. Ada assistant coach, facilitator, dan juga project team. Jadi di kerjaan ini ya, ketika kita mau reporting and monitoring project execution, di project-project pendampingan, agile project, project workshop gitu, facilitating project. Setelah selesai project, teman-teman asisten coach atau facilitator dia akan catat masing-masing dari hasil catatan observasi di projectnya dia akan dikirimkan ke project coordinator atau project teamnya. Project team akan ngolah, kemudian akan bikin laporan yang akan kemudian dikirimkan ke PIC kliennya. Diolah setiap project, setiap squad, setiap tim akan dibikinin reportnya, dikirimin ke email. Kemudian di akhir pekan nanti project team akan mengkonsolidate laporan-laporannya lagi, dihitung lagi cost-nya berapa, fee-nya seperti apa, berapa fee yang harus dibayarkan ke masing-masing resources, ke asisten coach, ke facilitator, ke coach-nya itu sendiri gitu. Dan laporan fee, budget, plan uh, dilaporkan ke Direktur Finance dan Operation, dilaporin ke email setiap seminggu sekali. Dan waktu untuk melakukan hal ini oleh project team udah satu mintain datanya gitu kan, ngumpulin data. Kemudian habis ngumpulin data, dia ngolah data, masukin ke template report, dari template report dia buka email, dan habis buka email dia nanti akan klik construct boardingnya, kirimin email ke PIC kliennya. Setiap minggu dia consolidate lagi, dia ngitung-ngitung lagi berapa fee-nya, udah dapat, masukin ke template reportnya lagi, habis template report, uh, jadiin PDF, buka email, kirim email lagi. Satu hari, 1 jam. Satu hari 1 jam buat ngelakuin kayak gini. Paling. So, kalau kita bisa minimize waktunya gitu ya, kita bisa saving waktunya. Instead of ngeluarin satu hari 1 jam, ya keluarin aja satu hari paling 5 menit gitu ya. Kan udah enak, 55 menit selama 1 minggu. Oh, kalau yang laporan akhir, setiap akhir pekan, dia bisa ngolah-ngolahnya bisa sampai 1,5 2 jam gitu. Sampai kekirim laporannya. Lumayan, katakanlah bisa hemat sekitar 5 jam seminggu. 5 jam seminggu itu oke banget loh. 5 jam seminggu, bayangin teman-teman bisa ngelakuin hal apa lagi nih di 5 jam seminggu. So, dari proses manual kayak gini, kita coba lihat bisa nggak sih kita bikin suatu sistematikanya yang ini report kita bisa handle lebih gampang lagi, lebih mudah lagi, dan kalau perlu sih tanpa keterlibatan kita ya. Reportnya otomatis kekirim sendiri kan. Patternnya udah jelas, patternnya ya itu-itu aja, caranya itu-itu aja, datanya ya itu-itu aja gitu. Kenapa nggak kita coba bikin suatu automate sistemnya? Dan di sini saya pakai tools untuk mengintegrasikan dan automate-nya pakai Google Workspace. Kenapa sih pakai Google Workspace? Ya sebenarnya banyak tools yang lain gitu ya. Tapi pakai Google Workspace ini suatu tools yang familiar sih, suatu tools yang dekat dengan kita dan akun Google kita dapatkan tools-tools tersebut. Sekarang zaman sekarang ya, siapa sih yang nggak punya akun Google? Selama eh, handphonenya Android gitu ya, pasti punya Gmail account kan. Ya, dengan Gmail kita bisa manfaatkan tuh fitur-fitur atau tools-tools yang ada di dalam Google Workspace. So, dari skenario itu apa yang saya lakukan, teman-teman? Coba saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Um, Oke, mana screen saya? Oke, ini dia.
Yap, sudah muncul teman-teman semuanya? Ya, saya pakai eh, Google Workspace. Saya manfaatkan di sini ada Google Form, ada Google Spreadsheet, Google Sheets, ada Google Slide, ada Google Docs. Saya bikin formnya gitu kan. Jadi setiap teman-teman hasil, mereka tinggal buka linknya aja, mereka tinggal ngisi formnya. Oke, nama squadnya apa, jenis sesinya dia apa, tanggal sesinya tanggal berapa, kapan. Dia tinggal isi aja eh, tanggal-tanggal yang ada di sini, jamnya katakan jam jam 10. Waktu selesai jam 11 misalnya. Ini adalah info-info data-data yang diperlukan untuk pembuatan laporan. Agile coach-nya, hey, Steve Lukather, Joko, evidence. Oke, saya ambil asal aja evidence, ambil gambar yang ada. Oke, hasil observasi, project charternya, home nya seperti apa? Kita, misalnya kita pakai dummy aja ya. Ini buat contoh aja. Pakai dummy info aja. Pakai dummy data aja, biar cepat. Coach, asisten coach, facilitator, dia nanti tinggal isi form. Dari isi form, kemudian dia akan submit, dan udah secara laporan, email laporan udah langsung terkirim, berikut dengan template-nya, berikut dengan formatnya. Formatnya pasti pakai PDF gitu kan. Template-nya dibikinnya pakai PowerPoint sebelumnya. Dan kerjaannya project team apa? Di fase ini yang sebelumnya dia harus ngumpulin data, yang dia harus ngumpulin report-report, dia harus formulate, dia harus nge-mapping ke template laporannya, dia harus ngirimin email. Saat ini project team udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Semuanya udah dilakukan nih ketika si asisten coach atau coachnya input data. So, project team udah nggak perlu ngapa-ngapain. Yang sebelumnya dia harus spend waktu 1 jam 55 menit, dia harus melakukan banyak hal. Di saat ini, project team udah nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Oke, tadi kekirim ke email ya. Coba kita emailnya. Tadi squad hook ya. Sudah ada wordingnya, ini otomatis semuanya kekirim, dan session information-nya apa saja. Evidence-nya ada gambar yang udah ditempatin di situ. Project charter-nya tadi yang kita isi pakai dummy lorem ipsum. Yes, dan basically project team udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memanfaatkan suatu tools yang sederhana yang dekat sama kita, yang itu bisa saving waktu kita, bisa saving 1 jam sehari, udah lumayan banget gitu. Kalau tadi di awal Mas Indra sempat sampaikan terkait inovasi, everyone can innovate. Pertanyaan saya, untuk kita melakukan inovasi, untuk berinovasi butuh waktu nggak? Kalau kita waktunya habis ngerjain kerjaan-kerjaan kita yang existing, yang sebenarnya kerjaan-kerjaan yang patternnya udah ada, kemudian repetitif gitu, yang sebenarnya bisa kita automate, atau bahasa saya di awal, kita bisa bikin passive result loh gitu kan, instead of passive income kita bikin passive result. Itu akan bisa membebaskan kita, Mas, itu akan bisa meluangkan waktu untuk kita melakukan inovasi. Seringkali kendalanya adalah, oh gue terlalu sibuk nih, gue nggak bisa join, lu punya program innovation atau corporate innovation di kantor, gue aja sama kerjaan gue aja masih nggak kelar-kelar nih, apalagi mau disambi pakai kerjaan yang lain. So, seringkali kendalanya ada di waktu, teman-teman. Dan saya kembali ke layar Hopin saya. Gimana ini? Oke, yes. So, teman-teman, seringkali memang waktu yang menjadi kendala, maka kita perlu mencari suatu cara gimana sih agar kita nggak terjebak di pekerjaan, di rutinitas kita yang itu aja, yang sebenarnya
kita bisa automate kan gitu. Dan di sini apa sih yang tadi barusan saya demokan teman-teman? Gimana sih itu bekerja gitu ya? So, saya memanfaatkan Google Workspace, ada Google Form, itu berfungsi sebagai online submission form. Nanti inputer-inputernya nggak perlu bikin Excel dikirimin lewat email dan saya akan terima terlalu banyak Excel dan harus saya konsolidasi. Tapi dengan satu single online form, semuanya akan terpopulate, terkonsolidate otomatis di Google Sheet-nya. Kemudian, memanfaatkan Google Apps Script atau add-ons yang ada di Google Workspace, itu nantinya akan mengintegrasikan dari Google Sheet, data-data akan di-mapping secara otomatis, akan di-mapping dalam template yang sudah kita buat, baik itu bentuknya slide ataupun dokumen, kemudian dikonversi ke PDF secara otomatis, dan juga dikirimkan ke email sesuai dengan alamat email yang dituju untuk masing-masing report secara otomatis juga. Project team, ya tinggal monitoring aja, nggak perlu ngapa-ngapain kan, yang sebelumnya dia harus consolidate ini itu, wah banyak banget kerjaannya, dan dengan kita manfaatkan teknologi yang sederhana, itu bisa free up sampai 1 jam per hari, atau 5 jam per minggu, dan itu oke banget untuk kita bisa meluangkan waktu melakukan inovasi. So, ada 3 prinsip untuk kita mendevelop suatu tools gitu ya, untuk membantu meringankan pekerjaan kita. Prinsip pertama adalah bikin with the end in mind. Ini sama kayak 7 Habits-nya Stephen Covey. Bikin with the end in mind. Kita perlu tahu dulu hasil yang mau kita harapkan, hasil yang mau di-deliver itu yang seperti apa sih? Kalau yang tadi suatu report kan hasilnya. Report dengan template yang kayak gimana nih reportnya? Reportnya dalam format apa nih reportnya? Terus kemudian kita juga perlu yang kedua melakukan construct prosesnya, kita build prosesnya. Tadi saya manfaatkan ada Google Sheet itu untuk engine processingnya, untuk menyimpan data, aggregate data, ada formula-formula yang dipasang di situ. Kemudian untuk integrasinya butuh tools apa, ada script apa, add-on apa yang bisa kita pakai dari Google Marketplace. Itu kita construct dulu prosesnya, kemudian setelah construct proses, baru kita tentukan data apa sih yang kita butuhkan untuk proses itu berjalan, menghasilkan result yang kita harapkan. Input structure-nya seperti apa, data source-nya dari mana. Yang itu kita, saya tadi terjemahkan atau saya translate, implementkan melalui Google Form. Jadi kebutuhan datanya itu aja. So, yang keempat adalah, ini nggak kalah penting, ketika kita mendevelop sesuatu gitu ya, kita mau coba tools baru, kita mau coba cara baru, assure the quality, kita pastikan kualitasnya bagus sebelum nanti kita pakai untuk melakukan real pekerjaan kita di sehari-hari. Jangan sampai kita nggak tes gitu ya, kita nggak tes tapi langsung kita pakai gitu kan. Masalahnya adalah kalau ada hal yang salah di tengah-tengah prosesnya, sekali salah, ke belakangnya akan salah. Karena ini suatu proses automate yang repetitif gitu. Sekali kita bikinnya salah, ke belakangnya salah. Tapi sekali kita bikin benar, ke belakangnya pasti akan benar. Maka pastikan solusi itu, tools itu kita tes dulu. Sama kayak orang masak, teman-teman. Ada satu acara favorit saya, MasterChef gitu ya. MasterChef tuh ada satu episode di mana si pesertanya dia masak, rasanya hambar, cuman asin doang, nggak ada apa-apa lagi, dan itu bikin jurinya marah-marah gitu. Ini MasterChef Indonesia. Waktu itu masak bakso, seingat saya. Jurinya tanya, kamu icipin dulu nggak? Enggak sih chef, saya nggak sempat nyicipin, waktunya telat banget, terbatas banget, saya nggak sempat nyicipin. Terus kemudian Chef Juna yang cukup galak kayak gitu, dia bilang gini, oke, kamu nggak cicipin dulu masakan kamu, langsung kamu masak, kamu hidangkan ke juri, tapi kamu nggak cicipin dulu. Tahu nggak orang yang nggak nyicipin ini istilahnya apa? Kamu punya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau kamu punya kamus, kamu cari kata ignorance di situ, and you will find yourself. Jadi orang-orang yang ignorance itu dia nggak ngetes dulu, dia asal bikin lempar, asal bikin deliver gitu. Maka assure the quality itu menjadi sangat penting. Oke.
breakdown. Nah, breakdown seperti apa? Breakdown kita nanti akan coba ya, kita bedah apa sih yang saya lakukan tadi dari Google Form sampai bisa dikirim email otomatis ke participants atau recipients yang dituju gitu. Oke. So, um, saya kebetulan lagi lihat Q&A. Sebelum breakdown, langsung aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kemudian pas kita bisa jawab. Jadi nggak perlu kita tanya Q&A-nya di akhir sesi gitu. Kita langsung aja. Biar lebih interaktif gitu ya. Walaupun interaktifnya satu lewat video, satu lewat chat. Oke. Apakah model offline report dalam bentuk PDF, PPT, dokumen masih lebih unggul dibanding online yang bisa terupdate tiap saat dibutuhkan atau refresh data? Yang kedua, kadang masih dari teman yang sama, kadang sudah dibuat toolsnya semacam dashboard online supaya bisa update tiap saat, misalnya pakai Power BI, tapi manajemen tetap minta hasil akhirnya model manual gitu. Ya sebenarnya ada beberapa sebenarnya kayak culture gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada kayak culture report itu masih hard copy. Ada loh, ada company-company yang kita udah bikinin dashboard, kita bikinin, udah kasih emailnya, linknya tinggal diklik, semua data itu real time, at the latest data, bisa lihat history data, tapi tetap aja dimintanya dalam bentuk print out gitu. Bener-bener ini hard copy. Ada juga yang masih pengen dibikinin decknya gimana, PowerPoint-nya gimana. Pokoknya PowerPoint, report itu PowerPoint gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang sudah semuanya by system. Tinggal lihat linknya, lihat dashboardnya, oke, itu enough. Apakah masih lebih unggul tergantung di mana kita kerja sebenarnya. Culture-nya seperti apa gitu. Teman saya yang besok akan sharing, Mas Dwi Syahriar Kisan, Mas Dwi besok akan sharing banyak terkait dashboard, terkait data gitu. Nah, data itu kalau memang kita udah bikin dashboardnya, kita punya dashboardnya, tapi ada bagian-bagian yang masih minta report rutin ya, kirimin pakai dokumen, pakai PDF, pakai slide gitu. Wah, repot banget, gue harus narik data dari dashboard, kemudian dia olah, masukin Excel, masukin PowerPoint, dan sebagainya, itu nambah kerjaan. Kenapa sih nggak ngelihat data yang di dashboard aja? Kalau memang masih itu yang memang perlu diharapkan dilakukan gitu, kita bisa manfaatin tools-tools yang kayak tadi itu. Dari dashboard, kita tarik datanya ke Excel, misalnya dari Excel kita olah, kemudian di mapping ke slide, kirimin email secara otomatis. Gitu. Itu kita bisa akalin seperti itu, teman-teman. Karena, again, balik lagi, ada tipe-tipe perusahaan yang manajemennya masih paper based, ada juga yang masih PowerPoint banget gitu ya, PowerPoint minded ya. Tapi ada juga yang sudah ngelihat dashboard gitu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah bikin executive information systemnya itu pakai mobile apps. Gitu. Jadi tinggal lihat, mereka nggak perlu minta report gitu. Report bisa akses sendiri, jalan sendiri. Gitu. It depends ke environment culture yang seperti apa. Kalau lebih unggul atau enggak, ya itu tergantung lagi. Tapi kalau masih masih diminta, ya kita bisa akalin nih. Konversi dari dashboard, kemudian kita integrate and automate di PDF, PowerPoint atau dokumen. So, kita coba masuk ke breakdown. Saya izin share lagi apa yang saya lakukan tadi, teman-teman. Oke. Tools yang saya pakai, yang sebenarnya tools ini mengorkestrai proses integrasi dan automationnya tadi. Jadi di Google Workspace itu ada marketplace, teman-teman, semacam add-ons atau plugins yang itu banyak banget jenisnya dan kita bisa integrate. Kita bisa manfaatkan add-ons itu untuk mengintegrasikan antar sistem, data dari slides ke doc, slides ke Google Sheet, ke form dan sebagainya, sampai ke email, ke Google Drive, kalender, banyak hal.
Dan yang saya gunakan itu adalah dokumen studio. Dokumen studio. Yes. Dokumen studio. Sebelumnya saya akan lihat dulu overview-nya. Sesuai nggak sih dengan kebutuhan saya? Di mana kebutuhannya tadi adalah data yang diinput oleh associate coach atau facilitator, bisa saya formulate, bisa saya mapping ke bentuk laporan, dokumen, ataupun slide. Dari situ dikonversi jadi PDF. Setelah hasil PDF-nya jadi, dikirimkan ke email. Saya coba lihat dulu, baca overview-nya. Dan setelah saya cek, oke, ini bisa nih dipakai. Jadi nanti kalau teman-teman belum install, nanti bisa klik install di samping dokumen studio. Satu, dokumen studio udah terinstall nih, sudah masuk ke akunnya kita. Saya pakai akun adi.cs@gmail.com. Kemudian step berikutnya setelah saya tentukan nih, saya mau saya coba searching, cari-cari tools, cari-cari solusi, ternyata bisa nih pakai dokumen studio. Yang tadi teman-teman, prinsip yang pertama, bikin with the end in mind. Saya pengen reportnya kayak gimana sih yang dikirimkan? Agreementnya kayak gimana sih? Kesepakatannya, bentuk reportnya dalam format apa? Layoutnya kayak gimana? Isinya apa aja di dalam report itu? Jadi saya buat suatu template di dalam Google Slide. Template ini ada 4 halaman, cover, session information, project charter, dan juga dinamika squad. Saya tinggal bikin aja slide desainnya, bisa pakai kita bisa bikin desain sendiri atau bisa pakai desain ideas yang ada di sini. Kemudian saya juga put ini yang ada di double bracket, ini variabel. Jadi semua variabel itu nantinya akan digantikan dengan data yang disubmit lewat Google Form nantinya. Nama squad gitu. Kalau tadi di Google Form pilihnya squadnya Avenger, di sini nanti di laporan akan jadi Avenger. Tanggal laporan 20 Agustus, nanti di bagian ini akan tergantikan otomatis jadi 20 Agustus. Jadi mappingnya pakai variabel-variabel ini teman-teman. Variabel ini nantinya berguna untuk memapping data yang ada di Excel ke dalam laporannya. Susunannya kita bisa sesuaikan dengan kesepakatan, sesuaikan dengan agreement-nya, bentuk reportnya seperti apa. Apa aja informasinya yang kita butuhkan. Ada evidence bentuknya apa? Bentuknya gambar, kita pun bisa masukkan gambar di situ. Sehingga nanti bentuk screen capture, evidence-nya nanti akan masuk di dalam kotak ini, teman-teman. Begitu juga dengan project charter. Ada informasi apa aja sih dalam project charter, kemudian ada variabel apa aja, kita put variabelnya, nama squad, how might be-nya apa, opportunity, goals, resources yang dibutuhkan. Jadi ketika di Google Form, associate coach, associate facilitator-nya, dia ngisi, oh squad ini dari observasi dia membutuhkan resource lalalala, gitu kan. Lalalalanya itu nanti akan muncul di reportnya. Jadi kita nggak perlu nge-mapping, yang nge-mapping nanti si Google Workspace-nya itu sendiri, yang nge-mapping dari hasil isian form online-nya ke reportnya. Sama juga dengan halaman yang lain. Dan kalau misalnya dibutuhkan ada tambahan data, tambahan bentuk atau perubahan report, ya tinggal kita rubah aja di template-nya. Sekali template-nya berubah, ya kedepannya nanti akan terus berubah. Sekali kita bikin template salah, terusnya juga akan salah. Makanya testing menjadi penting. Ini yang pertama, kita bikin template-nya, karena kita pengen dapetin end in mind-nya apa kan, goals-nya seperti apa. Dari sini kita tarik maju lagi. Kalau bentuk reportnya seperti ini, data apa saja yang saya butuhkan? Nah, maka di laporan project, saya akan bikin data-data ini nih. Ini adalah data-data yang diperlukan nantinya untuk disubmit oleh teman-teman di facilitator atau asisten coach. Ada juga data-data yang saya buat sendiri pakai rumus. Dan kenapa sih saya bikin lagi ada data-data pakai rumus? Kenapa jumlah jam, fee coaching, alamat email PIC yang akan diinputkan itu nggak diinput semuanya oleh
si inputernya atau asisten coachnya, kalau itu diinputkan oleh mereka semua, itu sama aja saya mengalihkan beban ke orang lain. Karena nggak serta-merta mendelegasikan pekerjaan ke orang lain tuh itu jadi solusi. Bisa aja kerjaan kita lebih enak, tapi orang lain lebih berat gitu kan. Artinya kayak kita buang kerjaan ke orang lain. Maka gimana kita berinovasi tapi membuat kerjaan kita lebih ringan, orang lain juga nggak merasa terbebani dengan additional task-nya gitu. Maka di sini saya juga ada data-data yang bisa diturunkan, bisa dibikin mapping. Ya udah saya bikin mappingnya. Misalnya nih, kalau squadnya Raptor, maka nanti PIC-nya si Adit Gmail. Kalau si squadnya Huluk, nanti si PIC kliennya si Adit Cias tuh, misalnya gitu ya. Kemudian dari PIC email, kalau si Adit Cias nanti alamat emailnya ke sini ya. Kalau Adit Yahoo, alamat Yahoo-nya ke sini ya, gitu. Ini udah kita bikin mappingnya nih. Kalau coach-nya Steve Locator, coaching fee-nya sekian ya. Kalau Jo Satriani sekian ya, Andy Timmons sekian ya, gitu. Ini semua mappingnya udah ada, jadi nggak perlu disubmit oleh si teman kita di associate coach atau facilitator. Kita memperingan pekerjaan mereka, simplify proses inputnya, tapi kerjaan kita ke depannya juga beres gitu. Kita udah tentukan nih data apa yang bisa kita turunkan, data apa yang secara direct perlu kita ambil. Ini kita ngomongin prosesnya. Dari prosesnya, data ini nanti akan kita gabungkan dengan yang tadi add-ons-nya di Google Document Studio tadi. Add-ons, nanti teman-teman setelah diinstal di add-ons, itu nanti akan muncul Document Studio atau segala macam add-ons yang teman-teman install di Google-nya. Dan saya coba buka add-ons-nya. Di add-ons ini nanti akan ada pilihan. Kita mau merging dokumen itu nggak per masing-masing recordnya itu kita merging ke dalam dokumen atau sheet atau slide. Kalau saya pilihnya slide. Karena di bentuk laporannya tadi saya pilihnya slide. Ketika pilih slide, yang pertama tadi teman-teman masih ingat squad reportnya, squad report template. Setelah kita buat, setelah kita save, nanti kita tinggal pilih. Oh, ini template yang tadi nih untuk squad report template kita akan pakai. Kemudian nama filenya yang nanti file ini akan otomatis tersimpan di Google Drive kita, itu bisa kita buat parameternya juga. Laporan week apa? Saya pakai laporan week, misalnya week 33, week ke-34 gitu. Start date, end date-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi file laporan itu juga kita bisa bikin dinamis nama-namanya gitu ya. Sesuai dengan ya laporan yang ada di dalam isi laporan dokumennya gitu. Kalau misalnya dokumen itu squad untuk sesi week ke-34, itu ya nanti akan laporan week-nya otomatis ada di sini teman-teman. Kemudian export formatnya pakai apa? Perlu pakai PDF atau pakai Google Slide-nya atau pakai PowerPoint? Biasanya PDF gitu kan. Ya udah pakai PDF. Dari data yang ada di Excel nanti di mapping ke Google Slide, setelah itu di-convert ke PDF. Itu yang akan dilakukan oleh si dokumen studio ini. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Begitu data masuk, otomatis dia akan lakuin hal itu. Mau dikirimin ke email apa enggak? Oke, dikirimin ke email. Kemudian di sini juga ada template designer yang membantu kita memudahkan pengiriman email. Oke, template designernya pun bisa kita parameterize bodinya. Please find attached report for squad apa. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti nama setiap kali mau kirim, otomatis nanti akan digantiin sama si dokumen studionya. Kita mau ngirim yang tadi data masuknya squad Avenger gitu, ya nanti di emailnya ya squad Avenger, tanggal berapa, tanggal sesinya, otomatis semuanya. Subject email bisa kita bikin variabel, emailnya mau dikirim kemana gitu, ke PIC email yang tadi saya buat datanya. Jadi kalau ada squad atau data squadnya Hulk, PIC emailnya siapa?
alamat emailnya yang mana. Kalau Avenger, PIC-nya emailnya yang mana, alamat emailnya yang mana. Itu otomatis semuanya, teman-teman. Setelah itu, langsung aja kalau saya skip ke merge on form submit. Artinya nanti ketika ada penambahan record, ada penambahan raw data di Google Sheets ini otomatis akan ngejalanin itu semua. Apa aja yang dijalanin? Mengkonversi menjadi slide, mapping datanya ke slide, dari slide di-convert menjadi PDF, dari PDF akan dikirimkan ke email sesuai dengan email PIC kliennya si data yang disubmit nanti. Itulah nanti yang akan dilakukan oleh si Document Studio ini, teman-teman. Kita teskan dulu, kita bikin dummy data, kemudian kita tes. Bikin dummy data, kemudian kita tes. Udah benar, baru nih kita bikin apa namanya formnya, form inputnya, data apa aja yang dibutuhkan. Tadi yang warna-warna kuning tadi. Tinggal dimasukin, kemudian dipublish, dan jadilah nanti suatu form yang tinggal diisi oleh partner kerja kita, teman-teman associate, coach, facilitator. Mereka tinggal pakai satu form, datanya terkonsolidate otomatis di Google Sheet. Setiap ada data yang baru, nanti akan dikonvert jadi slide, dari slide convert jadi PDF, dikirimkan ke email, dan in essence project team udah nggak perlu ngelakuin apa-apa gitu. Secara realnya gitu ya, tinggal monitor aja. So ini kita bisa manfaatkan banyak tools sih sesuai dengan kebutuhan kita juga. Di Google Workspace Marketplace ini ada banyak tools yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya Document Studio untuk melakukan integrasi dari form, konsolidasi data di sheets, konversi ke slide atau dokumen, kemudian mengirimkannya ke email. Oke. Terus kemudian itu tadi data-data yang sifatnya harian, yang sifatnya ad hoc gitu kan. Kalau ada sesi, oh ada input data baru masuk, kemudian diproses kirim email, proses kirim email. Ada juga yang data tadi yang sifatnya mingguan, teman-teman. Mengkonsolidasi apa namanya fee report misalnya. Dari semua sesi yang masuk nanti dikonsolidasi per mingguan gitu, per minggu. Jadi kita bisa bikin sheet baru lagi yang isinya mostly pakai rumus-rumus Excel, rumus-rumus di Google Sheets. Kita mengkonsolidate di dalam selama sepekan ini, selama 1 minggu ini, masing-masing coach itu sesinya berapa lama, berapa jam, fee-nya berapa. Kemudian di total budgetnya itu total budget yang udah dikeluarkan berapa sih? Dan statusnya red, amber, atau green. Artinya sesuai dengan budget awal atau enggak, atau melebihi. Statusnya apa? Ada report seperti itu juga. Caranya sama juga, teman-teman. Kita bikin template-nya dulu. Misalnya di sini saya bikin template gitu ya. Template-nya banyak banget variabelnya, periode week-nya, start and date-nya, budget status, notifikasinya apa, termasuk grafik-grafik chart, total squad, total session, total hour, dan sebagainya macam, total amount yang pasti. Itu kita bikin template-nya juga, kita isi dengan variabel-variabel yang dibutuhkan, kemudian kita define processing-nya seperti apa aja, termasuk juga chart-chartnya, kita bikin chartnya, sehingga chart ini nanti akan di mapping ke slide yang tadi, teman-teman, slide template-nya. Kemudian tinggal jalankan, apa namanya, dokumen studionya. Oke. Sebagai contoh, ini ada salah satu report lagi dari data yang sama, kemudian data itu kita olah dulu, dan kita akan running setiap apa namanya, setiap pekan kita bisa running data ini tanpa kita capek-capek ngumpulin data lagi, ngitung lagi manual gitu. Kita coba ya, kita running secara ad hoc dulu, belum pakai scheduler. Dia processing, dia akan ngebaca data,
kemudian dia akan nge-mapping data ini ke slide template yang tadi, kemudian dia akan mengirimkan ke email. Processing row 3, processingnya sudah selesai, kita tinggal lihat email teman-teman. Emailnya baru masuk, judulnya laporan coach fee periode 34, tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus. Hi Andi, please find attached coaching fee report, lalala. Oh, berarti salah mapping nih gitu kan. Ada mapping yang nggak ketemu gitu. So, ini fungsinya kita testing gitu. Kesalahan ini disengaja teman-teman. So, itu pentingnya kita testing. Jangan kita habis selesai terus kemudian kita kita langsung running begitu aja gitu. Kita tes dulu. Oke, berarti tadi ada yang salah mapping ya. Oh, oke, salah mapping. Ya udah, mappingnya dibenerin dulu. Mappingnya dibenerin. Tadi template-nya yang berubah. Oke, template-nya nih kita pilih template-nya. Terus kemudian kita pastikan datanya udah oke. Kita ulangin kirimnya. Kita dilihat dulu status yang sudah ada. Oke. Kurang bracket satu lagi. Coba kita running lagi. Oke, udah terkirim yang baru. Yes. Dan semuanya sudah ke mapping sesuai dengan template yang kita desain. Data-datanya pun sudah data-data yang latest di week 34 yang tadi. Dan kita nggak perlu, basically tinggal running report aja. Klik satu button, udah selesai gitu. Hal ini juga yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita akalin lah kalau bahasanya. Kita akalin gimana caranya kerjaan kita bisa lebih lancar, kita cari potensi-potensi solusi yang ada di market sana tanpa kita harus from scratch bikin solusi sendiri, yang bisa kita manfaatkan dengan mudah, effortnya juga minimum, nggak perlu coding gitu ya. Kalau ada teman-teman bisa JavaScript juga akan lebih baik lagi. Dan ini akan sangat ngebantu day to day pekerjaannya kita. Kerjaannya lebih enteng, lebih enak, tapi juga tetap benar gitu ya. Tapi tadi syaratnya kita tes dulu. Karena sekali kita bikin salah, kedepannya salah. Kayak yang trial yang pertama. Oh ternyata template-nya salah milih template, beda template gitu kan. Itu sekali kita running, kemudian kita diemin aja, nanti ada data-data yang baru, ya setelahnya bakal salah terus gitu laporannya. Maka kalau kita udah testing, kita udah bener, ensure itu laporannya bener, prosesnya bener, maka kedepannya akan selalu bener. Human error itu bisa diminimize dari situ. Beda halnya kalau kita harus ngumpulin data satu-satu, input data, capture data, ngolah data, bikin laporan, semuanya dilakukan secara manual. Iya kalau datanya dikit. Kalau datanya banyak, kita udah capek, prone to error kan. Human errornya ada di situ karena kita capek. Speed kita pun juga nggak bisa di-maintain selalu high speed gitu kan. Ada kalanya kita turun karena lelah, karena capek gitu. Karena mungkin break, coffee break, toilet break gitu. Nah, dengan kita memanfaatkan konsep passive result itu tadi, kita bisa tetap produktif meskipun kita lagi nggak di tempat, meskipun kita lagi break, meskipun kita lagi liburan, meskipun kita lagi ke toilet. Waktu kita akhirnya jadi banyak gitu kan teman-teman. Waktu kita akhirnya jadi banyak, terus kita bisa bilang sama atasan kita gini, bos, apalagi yang bisa gue bantu? I will help you bos. Atasannya seneng nggak digituin sama anak buahnya? Gila nih.
Kesambet apa dia habis ikut acaranya Cias gitu kan. Em, Orang-orang seperti ini akan punya potensi untuk dia promosi, dia naik gaji, dia bisa rise above the crowd. Kalau istilahnya Mas Indra di serial Rise Above the Crowd, YouTube-nya beliau. Jadi kita punya banyak waktu luang di mana yang sebelumnya kita banyak atau tenggelam mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sifatnya administratif, redundant, itu-itu aja, repetitif. Gitu. Sementara kerjaan itu sebenarnya bisa loh kita automatekan, dan sisa waktu yang kita miliki, kita bisa melakukan suatu inovasi, bisa melakukan suatu pekerjaan yang bernilai tinggi, bisa melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan, apa istilahnya ya, membutuhkan potensinya si manusia itu sendiri gitu. Potensinya manusia itu kan ya kayak analytical thinking gitu kan, innovation gitu, melakukan empathy, melakukan research, ngobrol sama customer gitu. Ya hal-hal yang seperti itu teman-teman. Jadi suatu hal yang bernilai tinggi yang lebih strategik lagi, yang itu bisa mengantarkan kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dipromosikan, naik gajinya. Gitu. So dengan kita membebaskan waktu kita, maka kita akan berinovasi dengan lebih cepat lagi. Dan inovasi adalah creating something new. Nggak melulu suatu hal yang baru di dunia, tapi suatu hal yang baru bagi kita, suatu hal yang baru bagi company, corporate, creating value, dan di buy-in. Maka kita bisa memanfaatkan waktu kita sejam deh, 1 minggu 5 jam deh, kita bisa manfaatkan waktu kita untuk melakukan inovasi, memberikan value lebih ke perusahaan, sehingga secara pribadi karir kita pun juga naik. Oke. So, coba kita lihat di Q&A. Ada teman-teman yang bertanya. Add-on apa yang sering dipakai? Boleh share kalau bisa yang lifetime free. Oke, add-on apa yang sering dipakai? Salah satunya dokumen studio, teman-teman. Oke. Salah satunya adalah dokumen studio. Saya ini aja. Ya, biar lebih gede gambarnya. Salah satunya dokumen studio, dan dokumen studio itu memang ada batasannya. Dan banyak add-ons yang saya lihat, add-ons untuk Google ya, itu yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, rata-rata berbayar, nggak ada yang lifetime free. So, kita bisa manfaatkan itu dulu. Dokumen studio misalnya. Di dokumen studio itu, dia free, tapi ada limitasi. Ada sekitar, kalau nggak salah, 20 kali 20 cycle gitu ya. Artinya cycle itu adalah dia 20 kali proses sampai dia ngirim email misalnya gitu. Jadi hanya 20 aja. Kalau kerjaan kita banyak, 1 hari aja data yang masuk misalnya data data penjualan gitu ya. Ada banyak data penjualan, kita konversi, kita bikin olah, bikin invoicing, kita bikin reportnya, kirim kemana, satu hari penjualan aja mungkin bisa ratusan ribuan gitu. So, di dokumen studio ini secara capability memungkinkan, iya memungkinkan. Tapi limitasi 20. Kalau kita mau limitnya yang mau kita hilangin, ada berbayarnya. Berbayarnya berapa sih? Nah, ini yang saya sebut tadi dengan konsep passive result atau passive income-nya. Bukan berarti kita mau bikin bisnis, running bisnis itu tanpa modal gitu. Kita mau bikin passive result itu tanpa modal. Ada modalnya. Tapi modalnya itu minimum. The minimum berapa? Kalau saya lihat-lihat, hitung-hitung $4,95 sebulan, artinya sekitar 60-70 ribuan, 70 ribu sebulan, tapi saya bisa punya waktu luang, spare time, 1 jam setiap hari, atau 5 jam seminggu. Kalau sebulan, artinya 20 jam sebulan, compare dengan 70 ribu. Kalau saya itu suatu, apa namanya, trade yang layak gitu ya. Dan saya juga ada yang versi berbayarnya juga gitu. Kemudian ada tools-tools lain juga. Tools-tools lain apa aja? Misalnya ekosistem di Microsoft, tools yang serupa dengan Google Workspace. Di Microsoft juga punya. Saya lupa namanya. Mas Dwi, besok teman saya yang apa namanya, yang akan sharing di hari kedua, beliau lebih mendalami Microsoft gitu kan, certified Microsoft juga. Ada
di Microsoft juga ada tools yang serupa. Dan di Microsoft ada juga tools yang namanya Power Automate. Di Power Automate ya kita perlu bikin konfigurasi gitu ya. Kita bikin konfigurasi, kita bikin flow-nya untuk melakukan otomasi. Untuk solusi-solusi yang ada di environment-nya Microsoft. Dari Microsoft PowerPoint, Microsoft apalagi Microsoft Word gitu ya, PowerPoint, Microsoft Word, terus kemudian kalau email itu ada Outlook, ya, kemudian Excel, banyak hal. Di Microsoft juga ada yang serupa. Coba kita cari di Microsoft. Microsoft Marketplace. Microsoft pun juga ada marketplace namanya Office 365 App Source atau Microsoft App Source. Jadi di apa namanya, Microsoft juga sama. Kita bisa manfaatkan gitu. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Sama juga teman-teman. Untuk Microsoft. Yes, saya kirim di chat ya. Itu link untuk Microsoft. Teman-teman yang di kantornya pakai workspace-nya Microsoft bisa juga menggunakan tools semacam itu. Gitu. Konsepnya juga mirip, basicnya juga mirip. Kemudian ada pertanyaan lagi, melihat dari presentasi kayaknya banyak banget web apps yang dipakai untuk report. Boleh dong jawabannya misalnya apa aja yang dikerjakan pertama, sejak apa hingga add-on studio. Itu kayaknya tadi ya, gitu ya. Yang saya lakukan adalah membuat template di Google Slide. Kalau misalnya report itu ada di Google Slide, kemudian tarik maju lagi ke depan, proses apa yang harus saya siapkan, bentuk datanya akan seperti apa untuk di mapping ke report itu, kemudian tarik maju lagi, form inputnya seperti apa. Dan ini cukup, oke, kalau bicara tentang investasi, kita bicara investasinya waktu. Saya orang yang apa ya, bisa dibilang tidak punya background programming gitu ya. Saya lama di IT industry tapi bukan IT programming, bukan apa namanya, bukan orang yang suka coding gitu ya. Ngerti dikit-dikit tapi suka ya nggak terlalu gitu ya. Untuk belajar tools-tools semacam ini butuh waktu berapa lama sih gitu ya? Itu pertanyaannya. Butuh waktu berapa lama? Bisa setengah sampai 1 hari. Kita lihat dulu toolsnya, kita siapin bahan-bahannya, kemudian kita ramu, itu bisa setengah 1 hari. Termasuk testingnya juga. Jadi secara investasi waktu, gak apa-apa deh, gue belajar sendiri dulu, bahkan belajarnya after office, gue luangin waktu, paling enggak 2 jam sehari, artinya seminggu kan kelar kan? Seminggu kelar, di minggu depan, gue udah bisa nyantai gitu kan. Toilet break tipis aja kerjaan gue kelar gitu kan. Nah, masuk ke ruangan si bos, sekarang WFH ya, nggak masuk ruangan. Kita bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa hubungin, bos kerjaan gue kelar, gue punya spare waktu sekian, apa yang bisa gue bantu, apalagi yang bisa gue bantu. Itu bisa kita lakukan di situ. Jadi investasi waktunya ya 2 jam sehari selama 1 minggu, minggu depannya kita udah terbebas melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin yang manual, yang repetitif, yang membosankan. Dan kita bisa isi waktu kita untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih strategik, yang lebih inovatif lagi, yang memberikan dampak secara langsung bagi perusahaan maupun juga bagi karir kita secara pribadi. Oke. So, teman-teman, divalidasi ya Pak? Yes, divalidasi. Setiap pekerjaan kita, apapun itu, mau yang sifatnya apa namanya, yang sifatnya berhubungan sama teknologi apa enggak gitu ya, tetap kita perlu validate. Kita perlu memastikan bahwa oke, hasilnya sesuai. Mirip banget sama kayak orang masak. Kalau saya, karena saya hobi masak, saya analoginya orang masak. Orang masak, setiap kali kita mengolah masakan, kita mencampur suatu bahan, jangan lupa dicicipin. Jangan sampai kita nyicipinnya setelah menjadi
sudah kita plating gitu ya, sudah kita sajikan di atas meja, baru kita cicipin. Later we find out bahwa wah ternyata kasinan, aduh ternyata kurang ini, wah ternyata terlalu ini gitu. Maka dalam setiap fasenya, dalam setiap stage-nya, kita perlu pastikan bahwa oke, stage-nya udah bener kok, tambahin ingredients yang lain. Oh oke, udah pas nih garamnya, tambahin ingredients yang lain. Setelah ditambah ternyata, oh setelah ditambah ini garamnya kurang, tambahinlah garam gitu. Jadi ada validasi, ada koreksi gitu. Kalau di design thinking ada proses empathy gitu kan, empathy, define, ideate, prototyping, testing. Setelah di testing ternyata nggak sesuai, maka diiterasikan kan, dicoba lagi, dibalikin lagi. Mungkin desainnya yang kurang pas, mungkin ketika prototipenya yang kurang proper, seperti contoh Mas Indra tadi pagi. Kalau gagal gimana? Ya iterate, perbaiki. Sampai itu benar, baru kita jalanin. Oke, jika mau belajar lebih detail, dan startnya dari mana? Apa ada session khusus? Ada session khusus bagi teman-teman yang insya Allah join di sesi ini juga. Dan nanti Cias juga akan ada semacam apa ya, kayak workshop masterclass, di mana workshop itu nanti teman-teman diajak buat yuk kita coba dari identify gitu ya, dari identify hal-hal apa sih yang nanti perlu diotomatekan, perlu dibikin pasif resultnya tadi. Terus kemudian um, gimana caranya, steppingnya gimana, pendekatan seperti apa yang nanti akan bisa teman-teman jalankan di pekerjaan sehari-hari untuk membuat suatu proses integrasi dan otomasi menggunakan tools yang ada di sekitar kita. Masterclass-nya berbayar nggak? Free teman-teman. Insya Allah free, tunggu aja infonya di Instagram atau websitenya Cias. Kalau kita mau belajar sendiri, belajarnya dari mana? Banyak banget. Sekarang kalau saya dulu waktu zaman kuliah tuh belajar itu dari forum-forum gitu. Ada forum Java Indonesia, forum PHP Indonesia, banyak zamannya forum-forum Vbulletin, forum-forum apa namanya? eh PHP MyDB gitu kan, ada forum-forum yang pakai itu. Kalau sekarang banyak sekali portal kayak Stack Overflow, kita bisa belajar dari situ. YouTube kita banyak banget belajar dari situ gitu. Bahkan banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang belajar dengan Mas Indra gitu kan. Udah menjadi profesor kalau di YouTube Mas Indra gitu. Dan banyak banget resource-nya yang ada. Tapi satu hal yang paling penting sebelum kita belajar lewat mana gitu kan. Kita mau belajar apa dulu gitu. Apa yang mau kita cari gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, mau belajar lewat apa aja pasti kita juga akan bingung. Jadi kita mau ngapain dulu? Oh, saya mau belajar mengintegrasikan dan mengautomate pekerjaan saya yang selama ini banyak pakai environment-nya Microsoft. Ya udah, tinggal cari aja Microsoft, gitu. Microsoft App Source, Microsoft Power Automate, integrating Microsoft Excel with Outlook. Wah, banyak yang bisa kita cari di YouTube, Stack Overflow, ataupun materi-materi resource free yang ada di internet sana. Dan to be honest, sekarang itu banyak banget dan mudah banget bagi kita untuk mendapatkan literasi-literasi ataupun hal-hal yang sifatnya lebih teknis seperti yang di sesi ini. Dan itu free. YouTube atau yang berbayar tapi agak murah-murah di platform online kayak Udemy atau yang lain-lain, itu bisa banyak banget kita nemuin hal itu. Cuman balik lagi masalahnya gini, eh iya sih gue pengen belajar sih, belajar agar apa? Agar gue bisa ngasih value yang lebih bagi company. Biar apa? Biar gue bisa berinovasi di company. Tapi masalahnya adalah waktunya nggak ada, kejebak gitu. Maka dalam otomasi, dalam kita membebaskan diri kita gitu kan, start small teman-teman. Cari dari aktivitas yang paling sederhana, yang paling bisa kita automatekan. Karena untuk mengautomatekan hal yang sederhana, kita nggak perlu invest waktu yang banyak gitu kan. Karena cukup sederhana. Mungkin kita belajar sekali, dua kali, belajar setengah hari udah dapat, udah bisa gitu. Maka start small teman-teman. Cari dari proses yang paling sederhana, kita bebaskan diri kita sendiri, kita bebaskan waktu kita,
Kemudian kalau kita udah punya cukup banyak waktu, setengah jam per hari gitu. Kita punya waktu luang nih setengah jam per hari. Karena ada beberapa tas sederhana yang saya coba otomasikan. Kita bisa gunakan waktu setengah jam per hari itu untuk mengupgrade diri lagi. Kita udah punya waktu 1 jam per hari. Kita bisa melakukan hal-hal yang oh, lebih tinggi lagi value-nya. Bisa melakukan terobosan-terobosan baru, bisa melakukan inovasi. Kemudian kita juga startnya dari investasi dari diri kita sendiri, teman-teman. Sebelum kita, ibaratnya gini, kalau saya agak egois ya, ini agak egois. Sebelum saya coba nyelamatin company, saya coba nyelamatin diri saya sendiri. Mau inovasi gimana, mau ngasih value added gimana buat company, lawang kerjaan saya sendiri aja masih keteteran gitu kan. Maka bebaskan dulu diri kita. Bebaskan dulu pekerjaan-pekerjaan kita yang rutinitas membosankan, makan waktu banyak, yang sebenarnya bisa di-automate, itu kita automatekan dulu. Sisa waktunya baru nih kita naik panggung buat uh, memberi kontribusi yang lebih bagi perusahaan gitu. Ibaratnya kayak orang naik pesawat deh, yang diselamatin siapa? Diri kita sendiri dulu kan, baru anak kita gitu. Jadi kalau kitanya nggak selamat, gimana kita mau nyelamatin anak kita? Ibaratnya seperti itu gitu. Ya, anyway, kita start small, start dari kita sendiri, start dari apa yang bisa kita lakukan untuk free up waktu kita, untuk membebaskan diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu itu tadi, teman-teman, agar bisa berinovasi. Okay. So, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Sebenarnya ada banyak tools juga. Atau mungkin sekarang teman-teman belum kebayang deh toolsnya mau pakai apa. Mau pakai Google Workspace pun juga, oh kayaknya belum kebayang juga. Tapi sebenarnya ada loh kerjaannya teman-teman, bagian dari tasnya teman-teman, day to day-nya di kantor, yang itu bisa dikonversikan menjadi suatu passive result. Kita berawal dari yang paling sederhana dulu. Pertanyaan saya, apa itu teman-teman? Udah kebayang belum? Kerjaannya teman-teman yang repetitif, yang itu konsum banyak waktu, yang menyita waktunya teman-teman, dan itu sebenarnya bisa loh diotomasikan, bisa loh dibikin konsep passive result itu tadi. Pekerjaan apa itu? Jenis pekerjaannya seperti apa teman-teman? Silakan, boleh ditulis di chatnya. Apa? Kalau teman saya, invoicing. Teman-teman di sales invoicing. Terus kemudian ada juga pekerjaan yang bisa dibikin passive income adalah kalau di teman-teman saya kan banyak teman-teman trainer juga, itu mengirimkan sertifikat digital. Jadi setiap kali ada participants yang sudah menyelesaikan course-nya atau trainingnya, sebelumnya dia harus ngabsen dulu. Ngabsen, ketik absennya siapa, oke ini alamat emailnya siapa, lalala. Terus dia buka PowerPoint atau Photoshop atau apa, dia masukin namanya di situ. Selamat Adi Prahmanto, Anda telah menyelesaikan course lalala. Terus kemudian di copy, di convert ke PDF. Dari PDF dikirim ke email, dan itu 811. Kalau peserta trainingnya 100 gitu, habis waktunya. Apalagi banyak teman-teman yang trainingnya itu single fighter sebagai trainer aja. Maka dengan cara yang seperti ini, setiap kali ada peserta, kita tinggal flagging, oh udah selesai, absennya ada, oke, klik running, udah otomatis ke create PDF sertifikatnya, kekirim otomatis ke email ke peserta yang bersangkutan. Nggak akan salah email juga, karena kita udah testing, kita udah bikin flow-nya yang benar. Dan itu si trainer ini bisa meluangkan waktunya fokus ke materi trainingnya, ke delivery trainingnya, untuk membantu si peserta, instead of kerjaan administratif. Report data pekerjaan harian itu bisa banget, dan ini kan pekerjaan harian juga sebenarnya. Ada di tim project yang pekerjaan harian, ya kayak gini gitu, konsolidasi data dari mana-mana, ngolah data, nge-mapping data, bikinin reportnya, kirim report, itu melelahkan banget gitu. Absensi bisa juga, reminder bisa juga. Terus kemudian apa namanya, ada orang yang misalnya beli suatu produk atau register ke domainnya kita, ke webnya kita, kemudian kita kirimkan welcome letter yang itu udah spesifik
menyapa yang bersangkutan gitu ya, bukan yang sifatnya broadcast to all, tapi yang lebih intim lagi, lebih spesifik ke orangnya. Itu bisa banget dilakukan automation seperti ini. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana jika membutuhkan tanda tangan? Tanda tangan kan ada versi digital signature juga gitu kan. Kita bisa embed juga atau tanda tangan yang sifatnya apa namanya scan gitu. Scan tanda tangan yang kita tempeli di reportnya. Itu bisa digunakan. Balik lagi, policy-nya seperti apa di kantor gitu teman-teman. Ada juga yang memang uh, tanda tangan memang harus tanda tangan basah ya. Ya mau nggak mau gitu ya. Kalau memang tanda tangan basah, at least semua report-reportnya kita bisa bikin automate. Kemudian tas manualnya adalah kita ngeprint. Gitu. Itu tas manualnya kita ngeprint. Kemudian nanti kirim lewat Gojek gitu ya, tanda tangan. Saya dulu tahun lalu juga pernah melakukan hal yang sama karena ada satu klien yang dia membutuhkan tanda tangan basah karena kita posisinya WFH, maka ya kita print, kemudian kirim Gojek, kirim ke rumahnya CEO di Alam Sutra, kirim ke rumahnya kadifnya di daerah Jakarta Barat, terus kemudian baru dikirim lagi ke klien. Ada juga yang seperti itu. Dan uh, dokumen keluar masuk juga bisa diotomasi. Ya, dokumen keluar masuk. Dan kita juga bisa, misalnya nih ada dokumen di dalam attachment suatu email. Ketika strukturnya itu patternnya itu fix, kita bisa dapatin patternnya, kita bisa otomatis download attachmentnya, kemudian kita otomatis bisa saving ke certain folder tertentu gitu, dengan nama sesuai dengan parameter yang kita isikan. Dan kebetulan juga ada tools yang lain yang itu free juga. Kebetulan saya pakai Mac. Di Mac itu ada istilahnya automator. Di automator termasuk pekerjaan print mengeprint gitu ya, itu saya bisa otomasikan gitu. Jadi ada trigger setelah saya dapat input data PDF ini, maka data PDF ini akan di printnya dengan printer saya yang mana gitu. Bisa ad hoc, bisa pakai schedule. Kalau di Windows itu ada semacam scheduler juga kayak task manager gitu yang bisa di running secara scheduling ataupun secara otomatis dengan trigger tertentu. Di Windows ada juga tas-tas yang seperti itu. Oke, ada Q&A lagi. Oh maaf telat, aplikasi yang digunakan. Pakai ini Mas Ifnul Mubarak. Saya pakai Google Workspace. Google Workspace, saya izin share screen lagi ya. Di Google Workspace itu pakai environment-nya si Google. Dan kita download add-on namanya Document Studio. Di dalam Document Studio ini kita bisa mengintegrasikan dari form ke Google Sheet, dari Google Sheet ke Google Doc atau Google Slide, kemudian dikonversi ke PDF, terus dikirimkan ke email. Dan itu dilakukan secara otomatis. Kita nggak perlu prakteknya, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. So, itu istilah passive result. Gitu. Dengan modal seminimum mungkin, effort seminimum mungkin yang kita setup sekali, itu menghasilkan optimum dan continuous. Menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang berkelanjutan dan optimal gitu sesuai dengan investasi yang kita tanam pastinya. Dan ini sangat membantu kita bisa apa ya, bisa membebaskan kita dari pekerjaan rutin, manual, boring yang sebenarnya bisa kita otomasikan. Yang sebenarnya mesin aja bisa ngerjain, yang sebenarnya robot aja bisa ngerjain. Nah, itu kalimatnya teman-teman. Jadi ya jangan sampai manusianya yang jadi robot, jangan sampai. Kalau robot bisa ngerjain robot aja, manusianya lebih ke hal-hal yang lebih strategis, hal-hal yang lebih valuable, contoh inovasi. Itu yang perlu dilakukan oleh manusia. Maka hal apa nih tas-tas kita yang sifatnya ya masih repetitif, manual, membosankan, yang sebenarnya robot aja bisa, itu teman-teman perlu pikirin nih dari sekarang. Gimana caranya bisa mengautomate hal itu semua. Sehingga waktunya teman-teman bisa bisa longgar, bisa terbebas, bisa punya waktu yang lebih banyak. Oke.
Oke. So, teman-teman, ini dari saya, teman-teman, sharing kami di CIAS Innovation Week 2021, yaitu bagaimana kita bisa membebaskan waktu kita, free up your time to innovate at the speed and scale that you have never imagined before. Jadi, luangkan waktu teman-teman, bebaskan diri teman-teman dari pekerjaan manual, pekerjaan yang sebenarnya bisa dibikin konsep passive result, suatu pekerjaan yang bisa diotomasikan sehingga teman-teman bisa berinovasi. So, everyone can innovate. Sekian dari saya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa colek di Instagram atau bisa colek di teman-teman di Cias selama 2 hari ini. Saya juga join di sesinya. Nanti bisa japri juga melalui fasilitas yang ada di Hopin, atau kita bisa set diskusi ke depannya. Feel free to contact saya, teman-teman. Dan akhir kata dari saya, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Wah, sudah terlihat dari kerudung saya gitu ya. Semakin sore kerudungnya semakin miring. Oke, kita luruskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu semuanya sudah hadir untuk mengikuti sharing sessionnya Mas Adip.